Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah tampakkah materinya di layar kaca kalian? Udah. Sudah. Oke. Nah, ini materi terakhir di semester 1 ya, bab 4 tentang transformasi. Nah, untuk Emang udah PAS, Bapak? Ya, kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu lagi kita PAS. Hah? Astagfirullah. Astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar. Nah, apa kan baru aja PTS. kita. Waktu cepat berlalu, tak terasa 2 bulan telah berlalu. Ya. Anjay. Ya kan kita PTS dari September. Ya. Tapi kan masa baru 2 bulan udah Bapak. Iya, kan kita PTS September, sekarang November, berarti udah 2 bulan. Dan PAS ya 2 atau 3 minggu lagi, gitu, awal Desember. Nanti ulangan PAS Bapak kasih kisi-kisi ya Pak, sama latihan ulangannya Pak kayak biasa. Aduh, Davina. Iya, insya Allah. Nanti seperti biasa dikasih kisi-kisi. Ya. Iya, Pak. Kisi-kisinya yang soalnya sama. Angkanya doang yang beda. Pelanggaran atau soalnya. Jangan ada esai gak Bapak nanti ulangannya? Selalu ada. PB semua tuh, Pak. Nah, PTS dan Astagfirullah. itu mewajibkan ada esai. Ya. Gitu. Ya. Ya, gimana lagi? Itu tuntutan dari pemerintah pusat Republik Indonesia. Jadi semua sekolah ada esai? Iya, ada. Baik ya, meskipun PJJ juga gitu. Oke. Kita mulai ya. Ini materinya transformasi. Untuk submaterinya tentang translasi atau pergeseran. Nah, Bapak terangkan ini pengertian dari transformasi ya, atau definisi dari transformasi. Bukan transportasi ya, transformasi. Gitu. Jadi transformasi adalah perubahan jarak. Bukan transportasi. Transformasi bukannya yang robot, Pak. Transformer. Transformer mah yang ini ya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Transgender. Apa si Alma? Oke, nah ini pengertian transformasi, perubahan jarak, posisi, dan ukuran dalam konsep atau dalam lingkup titik, garis, dan bangun datar. Ya, jadi transformasi ini definisinya perubahan. Ya, perubahan meliputi perubahan jarak, perubahan posisi, dan perubahan ukuran dalam konsep titik, garis, dan bangun datar. Jadi nanti kita nyambung lagi ke koordinat ya, sistem koordinat. Kemarin kan di fungsi kuadrat kita ada sistem koordinat lagi ya, yang sumbu X, sumbu Y. Di sini pun ada juga kita nyambung lagi ke sistem koordinat ya. Transformasi ada 4 jenis ya. Nah, ada 4 macam atau 4 jenis transformasi. Yang pertama adalah translasi. Translasi artinya pergeseran. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi itu pencerminan. Yang ketiga rotasi. Rotasi artinya perputaran. Yang keempat dilatasi. Dilatasi artinya perbesaran atau pengecilan. Ya. Nah ini kalau translasi dan refleksi itu perubahan jarak dan perubahan posisi. Ya. Sementara rotasi dan dilatasi itu perubahan ukuran, juga perubahan posisi. Ya. Maaf Bapak Ralat, tadi yang translasi, refleksi, dan rotasi itu perubahan jarak dan perubahan posisi. Kalau yang dilatasi itu perubahan ukuran, karena kan ada perbesaran, ada pengecilan. Ya. Nah, untuk di pertemuan sekarang kita hanya akan membahas translasi saja, pergeseran.
Karena ini setiap jenisnya, setiap macamnya materinya lumayan dalam ya, dan banyak rumus juga. Ya. Nah ini yang translasi ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang translasi. Oke, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian translasi. Ya, tadi translasi artinya pergeseran. Yang kedua, siswa dapat memahami unsur-unsur istilah dalam translasi. Ya. Nah, ini unsur-unsur istilah dalam translasi. Yang ketiga, siswa dapat menentukan titik bayangan hasil translasi. Ya. Nah, ini titik bayangan hasil translasi. Yang keempatnya, siswa dapat menentukan komponen translasi. Yang kelima, siswa dapat menentukan titik asal hasil translasi. Dan yang keenam, siswa dapat menggambarkan objek bayangan hasil translasi. Itulah tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai ya setelah mengikuti pembelajaran ini. Ada 6 indikator. Oke, nah ini pengertian translasi. Translasi adalah pergeseran suatu titik koordinat oleh sebuah komponen translasi. Arah pergeseran, nah, ya kan translasi itu bergeser ya atau berpindah. Nah, bergeser itu bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, atau juga bisa ke bawah. Nah, di sini ada unsur-unsur atau istilah dari translasi. Yang pertama ada yang namanya titik asal. Titik asal yaitu titik koordinat yang akan digeser atau yang akan ditranslasi. Misal titik asal tersebut atau titik koordinat tersebut kita misalkan titik A. Titik A itu X, Y. Ya, kita ingat lagi bentuk umum koordinat, kalau koordinat itu kan X, Y. Unsur yang kedua atau istilah yang kedua ada yang disebutnya komponen translasi. Ya. Komponen translasi yaitu besaran yang menentukan arah pergeseran. Nah, jadi komponen translasi itu besaran yang menentukan arah pergeseran. Dinyatakan dalam bentuk AB. Nah ini, jadi yang di atas A, yang di bawah B. Untuk keterangannya, ya, A itu adalah pergeseran ke kanan jika positif. Jadi nilai A ini menentukan arah pergeseran ke kanan atau ke kiri. Nah, arah pergeseran ke kanan jika positif nilai A-nya. Sementara arah pergeseran ke kiri jika negatif nilainya. Kalau yang B, yang bawah, ini menentukan pergeseran ke atas atau ke bawah. Jadi yang B itu pergeseran ke atas jika B-nya positif. Atau pergeseran ke bawah jika nilai B-nya negatif. Yang ketiga, titik bayangan. Ya. Titik bayangan yaitu titik koordinat hasil dari translasi atau hasil dari pergeseran. Disimbolkan dengan A aksen. Nah, jadi tadi ada titik asal dan ada titik bayangan. Kalau titik asal ini berarti A saja. Kalau titik bayangan ini ada tanda aksen di atas ya. Nah ini disebutnya A aksen. Dibacanya A aksen. Itu artinya titik bayangan. Nah, berarti titik bayangan X aksen, Y aksen. Ya. Nah, di sini untuk rumusnya. Nah, rumus, jadi istilahnya ada 3 dalam translasi. Ada titik asal, ada komponen translasi, dan ada titik bayangan. Kalau secara rumus seperti ini. Misalkan titik koordinat A, X, Y. Ditranslasikan dengan komponen AB. Maka bayangannya A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, untuk menentukan X aksen, ini rumusnya X ditambah A. Ya. Jadi nilai X ditambah ini nilai A-nya. Kalau yang Y aksen, itu nilai Y ditambah B. Ya. Oke, nah ini. Seperti ini bentuk rumus dari translasinya. Kebayang atau masih samar-samar? Samar-samar. Samar-samar. Ulang, Pak, ulang. Ulang. Ulang dari Assalamualaikum. Iya. Enggak Itu dari rumus. Nah, rumusnya cuma tambah-tambahan doang sih. Nah, ini rumusnya jadi titik asal nih. Ini X, Y. Nah, titik A itu X, Y. Itu disebutnya titik asal.
A aksen itu disebutnya titik bayangan. Nah, mencari titik bayangan itu rumusnya titik asal ditambah komponen, ya. Nah, ini titik asal ditambah komponen translasi. Komponen translasinya A, B. X tambah A, Y tambah B. Oke, untuk lebih jelas ini ke contoh soalnya, ya. Oh, ini abaikan yang sebelah kanan ya, belum ini. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan suatu titik A, koordinatnya 3,-4. Ditranslasi dengan komponen 2-5. Tentukan koordinat bayangannya. Ya. Nah, ini tentukan koordinat bayangannya. Nah, di sini kan tadi rumusnya A, X, Y. Nah, ini simbol translasi ya. Ini simbol aja. T itu artinya translasi dengan komponen AB. Menghasilkan titik bayangan A aksen. Tadi rumusnya X ditambah A, Y ditambah B. Nah, di sana titik asalnya kan 3,-4. Ya, yang akan ditranslasikan, yang akan digeser adalah titik A 3,-4. Berarti X-nya 3 dan Y-nya -4. Kemudian komponen translasinya 2-5, ya. Yang atas 2, yang bawah -5. Maka aksen, nah ini yang 3 ditambah 2. Nah, ini yang kiri ya, yang X ditambah A. Tadi kan X tambah A, 3 tambah 2. Kemudian yang -4 ditambah -5. Nah, ini 3 tambah 2 berapa? 5. 5. 4 tambah -5? Min 9. -9. -9. Jadi A aksen sama dengan 5,-9. Itu titik bayangannya. Ya. Jadi ini titik asalnya 3,-4, komponennya 2-5, tinggal ditambahkan doang. Ya, 3 tambah 2, 5, -4 tambah -5, -9. Nah, ini koordinat bayangannya. Seperti itu. Udah, we. Udah aja. Ngerti. Ngerti, ya. Pasrah. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Titik B ditranslasi dengan komponen -3,6 dan menghasilkan bayangan B aksen -7,9. Tentukan koordinat asal titik B. Nah, kalau yang di contoh 2 yang ditanyakannya titik apa? Koordinat. Koordinat titik asal, ya. Kalau tadi yang nomor 1 yang ditanyakannya koordinat bayangan. Jadi begini, Bapak ulangi lagi perbedaan nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1 yang diketahuinya titik asal. Nah, ini A 3,-4. Komponen translasinya juga diketahui 2-5. Yang ditanyakan koordinat bayangannya, ya. Nah, ini koordinat bayangannya. Jadi tinggal ditambahkan yang titik asal ditambah komponen. Nah, kalau titik B, kalau yang nomor 2 yang ditanyakannya titik asal. Jadi titik bayangannya sudah diketahui, ya. Komponen translasinya juga diketahui -3,6 dan bayangannya juga diketahui. Nah, B aksen -7,9. Yang ditanyakan koordinat titik asal. Nah, kalau koordinat titik asal rumusnya dikurangi. Nah, jadi dari B aksen, ya. Nah, ini B aksen itu kan X aksen, Y aksen. Komponen translasinya -3 dan 6. Oh ya, maaf, ini typo, ya. -3 dan 6. Maka ini menghasilkan B X aksen -6. Oke, Bapak edit ya. Ini ada ini. Nah, ini Bapak ulangi kembali. Nah, ini translasinya -3,6 ya, komponen translasinya. Jadi mencari titik asal. Kalau titik asal, tadi kan mencari titik bayangan ditambah. Kalau mencari titik asal, kebalikannya dikurangi. Jadi dari koordinat bayangan, dikurangi komponen translasi. Nah, koordinat bayangannya tadi kan -7,9. Ya. Nah, jadi -7 dikurangi A-nya yang atas, -3. Kalau yang kanan, yang Y-nya, yang 9, itu dikurangi yang bawah, yang 6. Ya. Jadi -7 dikurangi -3 berapa?
Min 4. Min 4. 9 kurang 6 itu hasilnya 3. 3. Nah, jadi ini titik asalnya. Titik asalnya min 4,3. Nah, tadi ada dua istilah, ada titik asal dan ada titik bayangan. Kalau titik bayangan yang ada simbol aksen ini ya. Yang ada tanda aksen di hurufnya. Misalnya ini A aksen, berarti ini titik bayangan. Kalau tidak ada tanda aksen itu berarti titik asal. Nah, misalkan ini kan ada B dan ada B aksen. Nah, ini B saja min 4,3 itu berarti titik asal. Kalau B aksen itu berarti titik bayangan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada. Jelas nggak? Jelas. 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 Oke, berikutnya. Contoh yang ketiga. Titik C ini 11,7 koordinatnya. Ditranslasikan dengan menghasilkan koordinat bayangan C aksen. Min 2,4. Tentukan komponen translasinya. Nah, kalau yang nomor 3, yang ditanyakannya komponen translasi. Jadi ini soalnya diputar ya, di rolling. Tadi kan sebagaimana di awal ada 3 istilah. Ada titik asal, ada komponen translasi, dan ada titik bayangan. Kalau yang nomor 1, yang ditanyakannya titik bayangan. Jadi rumusnya ini ditambahkan. Titik asal ditambah komponen translasi. Kalau yang nomor 2, yang ditanyakannya titik asal. Rumusnya koordinat bayangan, ya titik bayangan dikurangi komponen translasi. Yang nomor 3, yang ditanyakannya komponen translasinya. Berarti yang diketahuinya titik asal dan titik bayangan. Itu. Nah, jadi di sini mencari komponen translasi, ini kan tadi bentuk umumnya ya. Nah, ini penulisannya seperti ini. C itu titik asal, X, Y. Nanti disimbolkan tanda panah, jadi ada tanda panah artinya digeser, ya, ditranslasikan dengan komponen AB. Maka bayangannya C aksen. C aksen itu berarti X aksen, Y aksen. Ini bentuk umumnya. Kalau kita tuliskan C itu 11,7. Ya, tadi kan di soal koordinat asalnya, ini titik asal C. Jadi kalau yang tidak ada tanda aksen berarti titik asal. C-nya 11,7. Nah, ini komponennya belum diketahui, AB. Sementara koordinat bayangannya sudah diketahui. C aksen ini min 2,4. Nah, mencari AB-nya ini dikurangi juga. Ya. Jadi mencari komponen berarti titik bayangan dikurangi titik asal. Ya. Titik bayangan kurangi titik asal. Titik bayangannya X aksen, nah ini X aksen dikurangi X. Kemudian yang B-nya Y aksen kurangi Y. Nah ini yang X aksennya berarti yang min 2 ya, dari C aksen, min 2 kurangi 11. Yang bawahnya 4 kurang 7. Min 2 kurang 11, hasilnya min 13. 4 kurang 7, hasilnya min 3. Jadi jawabannya komponen translasinya AB yaitu min 13 dan min 3. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Nah, di sini kita ingat konsep aljabarnya ya. Kalau mencari titik bayangan, ini X tambah A sama dengan X aksen. Nah, di sini kan kalau mencari X itu titik asal, ini A-nya pindah ke kanan, jadi negatif A, dikurang. Kalau mencari A, berarti X-nya pindah ke kanan, jadi min X. Nah, ini mencari titik bayangan ya, ditambah. Kalau mencari titik asal dikurang, kalau mencari komponennya juga dikurangi. Oke, berikutnya. Nah, sekarang dalam konsep bangun datar. Sebuah segitiga dengan koordinat P min 3,1, Q 1,2, R 2, min 2. Ditranslasikan dengan komponen 3 min 6. Tentukan koordinat titik bayangan. Dan yang kedua, gambarkan hasil translasi atau hasil pergeserannya. Ya. Jadi ini segitiga kan titiknya ada 3. Nah, ini koordinatnya masing-masing. Min 3,1, 1,2, dan 2, min 2.
Nah, ini komponen translasinya 3 dan min 6. Tentukan koordinat titik bayangannya. Kalau mencari titik bayangan ditambah atau dikurang? Ditambah. Ditambahkan, ya. Nah, ini Bapak tuliskan dulu rumus bentuk umumnya. Titik asal misalkan P, X, Y ditranslasikan atau digeser dengan komponen AB. Maka hasilnya P aksen titik bayangannya X tambah A dan Y tambah B. Nah, untuk titik P, min 3,1. Tadi kan komponennya 3 min 6. Jadi yang min 3 ditambah 3, yang 1 ditambah min 6. Jadi itu hasilnya berapa coba? min 5. Oke, betul. Jadi titik bayangannya 0, min 5. Kalau titik Q, nah titik Q koordinatnya 1,2. Komponen translasinya tetap sama, 3 min 6. Jadi Q aksen, oh yang mana belum teredit ya. Ini Q aksen 1 tambah 3, kemudian yang 2 ditambah min 6. Jadi berapa? 4, min 4. 4, min 4. Oke. Sekarang yang R. Yang R itu titiknya 2, min 2. Digeser oleh komponen 3 min 6. Jadi 2 ditambah 3 dan min 2 ditambah min 6. Hasilnya berapa? 5, min 8. 5, min 8. Nah, ini titik bayangannya ya. Ada tanda aksen. P aksen, Q aksen, R aksen. Oke, kalau kita gambarkan tadi, gambarkan hasil translasi atau hasil pergeseran. Nah, ini titik sistem koordinatnya ya. Bentuk koordinatnya YX, berarti nanti kalian harus siap kembali buku berpetaknya. Nah, ini kita gambarkan segitiga awalnya, segitiga asalnya. Titik P min 3,1. Nah, di sini letaknya min 3,1. Titik Q 1,2. Nah, ini posisinya 1,2. Titik R 2, min 2. Nah, ini titik R 2, min 2 ya. X-nya 2, Y-nya min 2. Kita hubungkan ketiga titik ini ya. Nah, itu membentuk segitiga ya. Nah, ini tadi titik P-nya ya, min 3,1. Yang ini titik Q 1,2 dan titik R 2, min 2. Ini gambar asalnya ya, gambar awalnya. Kemudian gambar bayangannya. Gambar bayangan itu gambar hasil translasi atau hasil pergeseran. P aksen itu 0, min 5. Nah, ini letaknya 0, min 5. Ya. Kemudian Q aksen 4 ini P aksen. Kemudian Q aksen 4, min 4. Ya. Nah, ini X-nya 4, Q-nya min 4. Oke, ini Q aksen, bayangan titik Q. R aksen ya, bayangan titik R 5, min 8. Ini X-nya 5, Y-nya min 8. Nah, itu R aksen. Lalu dihubungkan ketiga titik ini, P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, sama membentuk segitiga. Nah, itu ilustrasi translasi ya. Jadi oleh Bapak diilustrasikan dengan gambar. Itu pengertian pergeseran. Seperti itu pergeseran maksudnya. Paham tidak? Paham. Oke, lihat di sana gambar asal dengan gambar bayangan. Untuk bentuknya berubah tidak? Enggak. Enggak. Kalau Tidak. ukurannya berubah tidak? Enggak. Kalau posisi atau jaraknya berubah tidak? Ya. Berubah. Oke. Jadi kalau translasi itu yang berubah adalah posisi atau jaraknya. Sementara bentuk dan ukurannya itu tidak berubah. Ya. Nah, ini kan bentuknya seperti ini ya. Tidak ada perubahan. Nah, jadi yang rubah hanya posisi dan jarak. Itu pengertian dari translasi.
Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada. Oke. Yang lainnya bagaimana? Cukup jelas? Jelas. Jelas. Oke. Sekarang coba kalian buka buku paket halaman 116. Bentar. Buku paket halaman 116 yang latihan 2. Udah. Dicoba yang nomor 1A. Nah, itu komponennya ke pinggir ya. Kalau tadi kan Bapak mencontohkannya ke atas bawah, itu ke pinggir 2-4. Itu nggak jadi masalah. Apa ini tadi bikin di buku berpeta? Hah? Kenapa? Diapain? Yang nomor 1A dikerjakan. Oh, ya. Cari titik bayangannya. Rumusnya yang itu yang ditambahkan. Iya, itu yang ditanyakannya apa? Translasi. Nah, itu kan yang nomor 1. 1A. Nah, yang nomor 1 itu tentukan hasil translasi kan? Terhadap, nah ini komponen translasinya T 2,-4. Oke, yang A. Itu kan 1,-2. Ditranslasikan nah ini ditranslasikan komponennya 2,-4. Maka A aksen berapa yang A aksennya? 3,-6. 3,-6. Ya, betul. Yang 1 ditambah 2, kemudian yang -2 ditambah -4. Ya. Jadi A aksen 3,-6. Nah, seperti itu caranya. Sok dicoba yang nomor B, C, D, E, F. Nanti Bapak tanya satu-satu. Ya, ini contohnya. Oke, yang titik B. Bapak tanya ke Nailah. Ada Nailah?
Halo Naila. Ada, Pak. Oke, yang B jawabannya berapa? Udah dapat Naila? Belum. Lima koma nol. 5,0. Oke, betul. Ya. Itu 3 ditambah 2. Lalu yang 4 ditambah min 4. Oke. 3 tambah 2, 5. 4 tambah min 4, 0. Oke, sip. Lanjut yang lainnya yang C. Detik C min 2,5. Yang C Bapak tanya ke Eza. Ada Eza? Halo Eza. Ada Eza? Ada Eza nggak? Oke, Bapak tanya ke Radit atuh. Radit, Raditya ada? Ya, ada Pak. Nah, yang nomor C berapa jawabannya? 0,1. Oke, sip. Mantap. Makasih Raditya. Ya Pak. Nah, ini min 2 ditambah 2. Kemudian yang 5 ditambah min 4. Min 2 tambah 2 itu 0. 5 tambah min 4, 1. Lanjut yang D. Yang D, Bapak tanya ke Arum. Ada Arum? Ada Berapa jawabannya Arum? min Yang 8,1. berapa? Min 8,1. Min 8,